Rutinnya sih kalau dulu ya sebelum corona tuh seminggu sekali. Itu 3 kali sehari. Kurangannya sih ya paling gerah aja. Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Di video kali ini kita kedatangan narasumber. Ini biasa kita panggil Teh Mei atau Iya, Mbak Mei. Mei. Apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Nah, Teh Mei habis goes dari mana? Dari rumah sih. Dari rumah sini Iya, ya gitu. Iya. Asal dari mana dan komunitasnya apa? Barangkali ada yang belum tahu tentang profil dari Teh Mei. Iya. Makasih ya Agus. Perkenalkan nama saya Mei dari komunitas WCC Bandung. Iya sih. Iya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Kopo, lebihnya di Ketapang sih. Oh, di Katapang ya, di Bandung ya. Korea Selatan. Oke, nah Teh Mei udah berapa lama sih sepeda, dari tahun berapa? Sekitar tahun 2017. 2017, berarti kurang Iya. 3 tahunan lah ya. Iya, 3 tahun. Nah terus genre sepeda yang Teh geluti apa sih? Awalnya tuh MTB-an. MTB. Iya, terus ada yang keluarga yang di sepeda lipat, pakai sepeda lipat juga kadang-kadang kalau kotaan gitu guysnya. Jadi awalnya di MTB, terus Iya. kadang sekali juga sepeda lipat gitu. Iya. Nah, Sobat Portal kalau sering lihat Instagramnya Teh Mei, ini juga cukup banyak followernya gitu ya, udah 10.000 juga bahkan. Nah, kalau saya lihat ini Teh Mei lebih seringnya ke sepeda road bike gitu ya. Iya, belakangan ini baru-baru sih, aku juga masih newbie di road Di bike, road bike, gitu. baru mau 1 tahun. Baru 1 tahun di road bike gitu. Nah, ini Teh, eh, apa dari genre sepeda yang lainnya yang sebelumnya Teteh coba dan akhirnya fokus di road bike ya, bisa dikatakan gitu, mungkin ada daya tarik apa sih Teh? Road bike itu dari sisi wanita, terutama Teteh kenapa lebih senengnya, sukanya ke road bike mungkin untuk saat ini? Sebetulnya udah kenyang MTB-an aja sih, jadi pengen coba hal yang baru. Terus kebetulan teman-teman di WCC Bandung juga yang sebagian juga ada teman-teman road bike, jadi pengen ikut gabung juga gitu. Oke, Gitu aja sih. oke Teh. Nah terus tadi kan katanya ada gabung di WCC gitu ya. Nah Iya. berarti kegiatan rutinnya seminggu itu berapa kali guysnya? Rutinnya sih kalau dulu ya sebelum corona tuh seminggu sekali. Tapi kalau sekarang kayaknya lagi off sementara dulu sih. Oh, jadi rata-rata seminggu sekali Iya, gitu. paling small group aja, jadi paling berempat, berlima gitu. Biasanya gue sih kemana? Guysnya kalau arah utara ya paling Ke Lembang, Lembang. ke Dago gitu aja. Gitu ya. Ini kan sekarang Teh, terutama dulu gitu ya, bahwa olahraga sepeda, terutama road bike gitu ya, ini kan identik dengan olahraga laki-laki gitu. Dan kalau dikaitannya dengan wanita, identik dengan pakaian yang ketat atau seksi gitu ya untuk para biker wanita. Nah, menurut Teteh pandangannya kayak gimana sih? Apakah bersepeda memang untuk olahraga laki-laki? Terus yang pandangan kedua kan banyak bahwa oh, para road biker mah seksi-seksi gitu ya, atau ngetat-ngetat setelannya, itu kayak gimana menurut Teteh? Ya, pertama sih olahraga harusnya kan buat semua kalangan ya, sama Kalangan, semua gender gitu. Khususnya kalau sepeda, kita tuh harus tunjukin gitu kalau perempuan juga sanggup bersepeda gitu. Perempuan juga bisa gitu. Iya, perempuan juga bisa gitu. Terus yang Terus satu lagi, mengenai outfit, kalau yang katanya perempuan tuh identik yang seksi-seksi gitu ya. Sebenarnya bukan karena ingin terlihat seksi ya, tapi kan ada tujuannya. Pakai baju ketat itu biar kita aerodinamis. Jadi kalau ada angin gitu kan, kita nggak berlawanan arah sama angin gitu. jadi bukan karena dari si ridernya pengen terlihat seksi atau ketat, tapi memang lumrahnya atau standarnya outfit dari road bike itu tadi aerodinamis. Nah, aerodinamis itu jadi outfitnya memang harus istilahnya ngetat dan bahannya juga lentur kayak gitu ya. Iya. Soalnya kalau kegedean juga kan takutnya kalau lagi sepedahan tuh nyangkut atau gimana kan bahaya juga. Terus
Ya sebenarnya lebih kece kalau buat di foto sih. dan lebih kece itu juga Iya, penting iya, gitu iya. ya. Heeh. Betul, karena kan sekarang zamannya medsos gitu, selain olahraga juga kita bisa Iya. eksis dan aktivitas bersepeda kita gitu kan. Terbukti dari Teh Mei nih, saling update foto-fotonya pakai road bike, pakai jersey yang kece-kece, dan followernya juga makin naik gitu ya. Iya, Jadi alhamdulillah. ngaruh gitu ya, Teteh sebelum bersepeda dengan setelah bersepeda, eh, impact atau efek dari sosmed itu malah Iya positif sih, gitu ya. iya. Mungkin karena sekarang juga lagi musimnya sepedahan juga kan ya, jadi Nah, ini kan kita kalau ngomongin outfit atau gaya berpakaian ya, terutama buat wanita yang bersepeda, khususnya road bike gitu. Nah, ini dari Teh Mei sendiri kan yang memakai hijab gitu ya, hijaber yang menggunakan sepeda road bike khususnya. Nah, dari Teteh sendiri, ini saya ada foto nih, Sobat Portal, dari Teh Mei. Nah, ini setelannya kurang lebih seperti ini, mungkin bisa dilihat juga. Jadi pakai hijab ini model apa sih Teh ini? ini hijab segi empat biasa sih. Segi empat Iya. biasa. Itu ini pakai selan jersey, mangset, Iya. pakai ini rok apa? Rok pendek, Rok sama legging plus rok gitu. legging plus roknya gitu. Nah, ini Teh dari pengalaman Teteh, dari kan hijab itu macam-macam modelnya gitu ya. Iya. Nah, kalau dikaitannya dengan sepeda, pengalaman itu paling enak model hijabnya yang kayak gimana? Sebenarnya tergantung selera masing-masing juga ya, balik lagi. Cuman kalau aku nyamannya pakai hijab yang seperti ini sih. Jadi kan agak tipis ya, jadi gampang kering gitu. Gampang kering. Iya. Jadi pilih bahannya juga yang tipis gitu ya. Iya, bahannya Yang agak tipis. Dan kalau dibandingin nih Teh, ini aku ada foto ini. Ini antara Iya. ini kan spot hijab gitu ya. Iya. Spot hijab namanya kan spot hijab. Jadi hijab yang dikhususkan untuk olahraga. Nah, sedangkan tadi Teh Mei bilang lebih asik nyaman seperti ini pakai hijab yang tipis perpaduan dengan jersey gitu Jersey, ya. Nah, sebenarnya lebih enak mana atau perbedaannya antara spot hijab yang buat olahraga dengan style hijab yang Teteh sering gunakan tuh apa perbedaannya gitu? Kenapa Iya. lebih enak yang ini gitu? Ya balik lagi sih ke selera masing-masing ya. Tapi kalau bagusnya sih pakai yang sport hijab gitu. Jadi lebih pas juga gitu penggunaannya gitu kan ya. Namanya juga sport hijab. Slim juga sih. Cuman kalau aku pribadi lebih prefer yang seperti ini sih. Jadi Iya. jersey plus hijabnya gitu Iya. ya. Oke. Nah terus kalau ngomongin Teh Mei, ini kan saya sering lihat nih, jadi mungkin sobat portal yang tahu Strava-nya, aktivitas Strava-nya Teh Mei di persepedanya itu, ini ada beberapa trek yang dibilang cukup ekstrim juga ya, cukup jauh lah istilahnya kalau buat ukuran pesepeda wanita ya. Ini salah satunya. Nah ini Teh Mei itu pernah kita ambil dua contoh nih. Yang pertama ada Bandung Nagrek PP, terus Bandung ke Rancabuaya. Nah, dari kedua trek ini kan pertama dari jarak pasti berbeda gitu ya. Terus dari cuaca berbeda. Nah, misalkan contohnya kita kalau ke Nagrek kan panas ya Teh. Iya panas. Dan kalau ke Rancabuaya mungkin bisa Lebih dibilang sejuk lebih ya. sejuk gitu. Nah, ada perbedaan nggak atau outfit yang digunakan untuk cuaca panas, untuk cuaca dingin, mungkin ada yang disiapkan apa gitu kalau mau sesuai cuaca? Kalau sesuai cuaca sih sebenarnya kalau aku jarang pakai jersey warna gelap. Jadi sukanya yang terang. Yang terang. Iya. Jadi nggak terlalu nyerap panas kan. Udah gitu biasanya kalau cuaca agak mendung gitu kayaknya harus sedia windbreaker atau jas hujan sih. Iya. Jadi memang dari segi warna gitu ya. Dari segi warna juga biasanya kalau ke arah gunung juga kita disaranin pakai yang terang-terang. Yang terang. Iya. Jadi selain agar lebih mudah dilihat gitu Iya, ya, iya. catching juga dan nggak terlalu nyerap panas mungkin Iya. gitu. Oke, nah kalau dari kerudung mungkin ada khususnya atau tetap pilih yang tipis atau kayak gimana? Tetap pilih yang tipis sih, yang kayak gini aja Yang kalau tipis aku. gitu. Oke. Nah, ini dan tadi ini tentang jarak, terutama Rancabuaya ini bukan jarak yang deket gitu ya. Dan treknya mungkin tahu nih,
nanjak dan elevasinya ini ada di 2.267 meter Iya. elevasi terjadinya. Nah, yang saya mau tanyain teh, untuk olahraga bersepeda kan ya meskipun masih dibilang identik dengan olahraga pria, tapi banyak sekali saat ini pesepeda wanita yang bersepeda gitu. Nah, dalam hal goes jauh seperti keranca buaya ini, ada tipsnya nggak sih yang mau dibagi ke pesepeda wanita yang pengen ngelakuin goes jauh itu, mulai dari persiapannya, terus dari hari H waktu bersepedanya itu kayak gimana gitu? Sebetulnya yang awalnya tuh yang harus kita persiapin tuh niat dulu sih. Ya. Niat dulu. Terus udah gitu kita harus tahu rutenya, tipe rutenya kayak gimana, naik turun atau jalanannya mulus atau enggak. Terus next tuh kita yang pasti jangan sendiri ya, usahain kalau perempuan tuh jangan sendiri. Ya. Terus ya dibandingin sama partner sepedahan yang standby gitu, bareng-bareng sama kita gitu kok. Terus kalau bisa ada satu orang lah minimal yang bisa ngerti sepeda gitu. Jadi kalau ada apa-apa di jalan kita bisa dibantuin gitu ya. Sama ada tambahan juga sih kayak endurance juga gitu. Jadi kita ketahanannya udah siap buat jarak jauh juga kayak gitu. Berarti jam terbangnya gitu ya. Jam terbang juga perlu, iya. Nah, kalau ngomongin jam terbang, agak tertarik juga nih buat ke Teh Mei. Kalau Teh Mei sekali goes atau setiap kali goes itu biasanya ada jarak minimalnya nggak sih? Oh, saya mah harus misalkan 10 kilo sehari atau berapa puluh kilo sehari, atau ya Evan aja gimana pengennya atau kayak gimana gitu. Kalau aku sih karena rumahnya jauh di daerah Kopo Soreang gitu. Jadi misalkan ke Lembang itu pulang pergi sekitar 60 kilo. Jadi ya mau nggak mau jaraknya segitu gitu. Dan seminggu 2 atau 3 kali. 3 kali. Wow, Iya. seminggu 2 atau 3 kali gitu ya. Nggak ada jarak minimal sih. Dan ya yang penting have fun aja sih tetap. Karena tadi bilang seringnya Soreang atau Katapang Lembang, kalau ditotalin ya mungkin rata-rata 60 kiloan gitu ya. Iya, sekali iya, pulang pergi sekali sepedanya. Itu 3 kali sehari, 3 kali seminggu gitu ya. Iya. Oke. Pakai model hijab kayak gini. Iya. Nah, ini teh ada bahan khusus nggak sih teh, atau model hijab tertentu nggak buat yang mau bersepeda, atau kayak gimana? Bahan dan modelnya ada yang khusus bersepeda nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada yang khusus ya, cuman ya tergantung selera juga balik lagi. Dan biasanya keseharian pakai kerudung yang sehari-hari dipakai aja. Itu bisa juga. Gitu. Iya bisa juga. Dengan tipsnya mungkin ini dimasukin, dipendekin atau gimana model? Biasanya kalau hijab ada yang kesini. Kalau aku sih lebih dikebelakangin aja ya soalnya. Dan ini kalau kita lihat Teh Mei di Instagram nih, Teh Mei itu sering foto-foto dan memang hasilnya bisa dilihat. Instagramnya apa Teh? Meilinita A-nya 3. Meilinita A-nya 3, nanti sobat-sobat bisa lihat. Jadi memang itu tuh memang apakah Teh selalu, kalau kita lihat kan fotonya bagus-bagus, catching. Apakah selalu ada yang selalu bawa kamera dan Teh selalu make up atau enggak sih? Karena kan cewek kalau kemana-mana identik dengan make up. Nah, kalau Teh sendiri dalam bersepeda disupport sama make up atau kayak gimana sih? Nah yang terpenting sih sunblock ya, sunblock aja. Sama make up juga nggak apa-apa sih, asal tipis aja gitu, jangan terlalu ringan gitu ya. Ini kan paket komplit ya, saya sepedahan, kuliner, sama foto-foto juga. Buat wanita terutama dibilang buat istri yang mau minta izinnya buat goes gitu ya. Ini kan Teh Mei tadi bilang 3 kali seminggu rata-rata gitu ya buat goesnya. Nah, itu minta izin ke suami itu kayak gimana sih, atau pernah nggak dilarang atau kayak gimana berdasarkan pengalaman Teh? Ya sebenarnya tiap berangkat sepedaan pasti izin dulu ya. Nah sebelum berangkat biasanya aku udah beres-beres dulu kegiatan di rumah. Terus kebetulan suami juga kan goes, jadi dia lebih ngerti gitu. Ya terus karena belum punya anak juga, jadi ya sedikit agak bebas sih gitu. Asal tahu waktu aja. Tahu waktu.
Nah, dari Teh Mei dengan setelan hijab plus jersey kayak gini, ada nggak sih pengalaman suka dukanya atau kelebihan dan kekurangan yang Teteh rasakan selama bersepeda dengan setelan seperti ini? Kelebihannya dulu kali ya. Iya, Kelebihannya tuh kalau misalkan panas, jadi kita lehernya tuh ketutup, beda sama yang gak dihijab gitu ya. Pasti panas ini punggungnya. oke. Terus kalau pulangnya panas tuh siang-siang, kan suka belang ya sampai rumah. Kalau di kerudung kan ya paling ininya aja gitu. Iya, Tapi kalau sekarang karena berhubung pakai masker ya semuanya ketutup gitu. ketutup. Jadi nggak bikin hitam gitu. Iya, oke. Nah, kekurangannya sih ya paling gerah aja. Gerah Soalnya gitu kita ya. kan lebih tertutup Lebih gitu. tertutup. Iya. Emang kadang sih kerudungnya gitu-gitu gitu, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Terbang-terbang kan kena angin. Ngegeber gitu lah Iya. istilahnya gitu. Tapi malah jadi ciri khas gitu kan. Tapi nggak ngeganggu gitu. Kesimpulannya ya tetap stylish tetap, tapi sesuai dengan apa ya, etika dan estetika kita berhijab gitu. Itu aja sih. Kalau dari segi jersey, ada nggak bahan khusus buat berhijab? Apa sama aja sih kalau jersey mau yang berhijab mau yang enggak, bahannya harus kayak gimana buat jersey-nya? Kayaknya sama aja sih, Sama aja gitu. sama aja. Bahan jersey pada Sama umumnya aja gitu sih ya. pada umumnya. Lalu Teh ada tipsnya nggak sih Teh buat mungkin banyak pesepeda yang berhijab ya, yang pemula yang pengen bersepeda tapi tetap dengan menggunakan hijabnya. Nah, dari Teteh bisa jelasin poin-poin tipsnya harus yang kayak gimana? Ketika kita bersepeda, pokoknya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kenyamanan sama pokoknya biasanya kalau cewek-cewek tuh biar harus matching gitu. Harus matching. Iya, harus matching. Jadi tetap unsur fashionnya Iya, tetap dapat gitu. tetap dapat ya, itu ciri khas wanita ya gitu. Itu intinya. Jadi mau sebenarnya mau sepeda apapun kita tetap Iya. harus peraturan saat bersepeda ya Teh. Iya. Oke. Dan terakhir Teh ada pesan atau unek-unek apa mungkin yang mau disampaikan ke pesepeda pada umumnya di Indonesia kayak gitu, mungkin dari Teteh sendiri. Saran aja, misalkan jalur bersepeda tuh ditambahin gitu, khususnya di kota Bandung. Biar kita tuh nggak ngambil jalan buat pengguna jalan yang lain gitu. Yang lain. Eh, buat buat rekan-rekan sobat portal nih yang mau ngikutin aktivitasnya Teteh di Instagram dan di Strava-nya mungkin bisa disebutkan atau ada Twitternya atau medsos-medsos lainnya. Buat sekarang sih aku cuma pakai Instagram aja sama Strava buat kegiatan sepedanya. Untuk Instagram @meilinita A-nya 3. Untuk Strava meilinita dot aja sih. Boleh di follow ya. Oke, jangan lupa di follow. Nah, kalau gitu Teh Mei, terima kasih udah datang ke portal sepeda, udah ngobrol-ngobrol tentang sepeda. Kalau gitu Sobat Portal, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu terus video selanjutnya dengan narasumber dan inspirasi berikutnya di podcast Portal Sepeda. Terima kasih, salam guys.